Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami CGP Angkatan 11 Kota Tanjung Balai. Saya Juni Pristiwati SPD dari SMP Negeri 2 Tanjung Balai. Saya Kiki Flandus Saragi dari SMP Negeri 5 Kota Tanjung Balai. Saya Sutira Juli Adha Mapau dari SMP Negeri 5 Tanjung Balai. Akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Kiki. Selamat pagi Bu Juni. Apa kabar Pak Kiki hari ini? Baik Bu. Bu Iya. gimana Bu? Alhamdulillah sehat Pak Kiki. Nah Pak Kiki, hari ini adalah jadwal kita melakukan coaching of supervisi akademik. Di sini saya sebagai supervisor dan Pak Kiki sebagai coach ya. Ya Bu. Ya. Apakah Pak Kiki sudah siap? Siap Bu. Iya, baik, alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Iya Bu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada pengamatan hari ini, coach dan coachnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Pak Kiki, dengan prinsip coaching, Ya, yang Bu. pertama, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana Pak Kiki? Sampai di sini bisa ya kita mulai? Bisa Bu. Ya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini, yang pertama ada presence, kedua mendengarkan secara aktif, dan selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot Bu kepada coach. Baik Pak Kiki, bagus sekali. Kemudian yang selanjutnya, kira-kira nih, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Kalau secara spesifik Bu, di dalam coaching memang saya ingin mengembangkan yaitu mendengarkan secara aktif Bu. Karena dengan cara mendengarkan secara aktif, kita dapat memahami apa yang ingin disampaikan si coach Bu. Iya, oke. Wah, luar biasa sekali Pak Kiki nih ya. Iya Bu. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Kiki. Indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya sih inginnya Bu, dalam coaching kali ini, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Dan juga menemukan langkah-langkah untuk penyelesaiannya. Iya, baik Pak Kiki. Setelah semua yang sudah kita lakukan di praobservasi tadi, silakan Bapak melakukan praktek coaching ya Pak. Iya Bu. Terima kasih Pak Kiki. Terima kasih kembali Bu. Selamat pagi Bu Sutira. Selamat pagi Pak Kiki. Iya, semangat sekali Bu. Ini bagaimana kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak Kiki. Luar biasa juga Bu. Nah begini Bu Tira, sesuai dengan agenda kita sebelumnya, kita juga sudah sepakati untuk pertemuan kita melaksanakan coaching hari ini. Nah Ibu, apakah Ibu sudah siap? Siap Pak Kiki. Nah, kalau Ibu sudah siap, saya juga mau kasih tahu Bu, proses coaching ini saya dengan Ibu adalah mitra Bu. Kita adalah rekan, jadi artinya nggak ada batasan antara kita berdua Bu. Jadi Ibu nanti lempang aja ngomong, nggak ada apa Bu yang gue segan. Bagaimana Bu? Iya Pak. Nah, tujuan kita untuk coaching hari ini kira-kira apa itu Bu Sutira? Begini Pak Kiki, ada masalah sedikit tentang siswa kita membuang sampah sembarangan Pak. Kadang kan kita masuk ke ruangan kelas itu kan masih banyak lagi sampah. Kurangnya kesadaran siswa kita ini membuang sampah pada tempatnya. Oke, berarti dari pernyataan Ibu saya bisa tanggap sebenarnya memang ada rencana ke depan
kan Bu? Iya Pak, rencananya sih bagaimana eh eh mengolah sampah ini biar jangan berserakan lah Pak. Nah, gitulah kira-kira. Oke Bu. Itu sudah bagus Bu, ada rencana. Berarti saya ingin tahu Bu, kondisi Ibu di kelas Ibu sebenarnya gimana itu sekarang ini? Kondisi saya, kondisi di kelas saya saat ini, ketika saya masuk masih ada yang namanya sampah. Di laci itu penuh sampah. Begitu anak makan jajan, anak itu membuang sembarangan aja Pak. Mungkin masuk ke laci, udah itu membuang sampah pun bukan pada tongnya. Kadang ditutup tong sampah itu banyak sampah, tidak masuk pada tempatnya Pak. Berarti dengan permasalahan tersebut, Ibu punya rencana ke depan untuk lebih baik lagi. Benar demikian, Bu? Benar, Pak. Nah, untuk ke depannya, harapan Ibu bagaimana, Bu? Harapan saya untuk ke depannya supaya adalah solusinya, Pak. Supaya solusi sampah ini jangan berserakan. Kan nggak enak, Pak. Kita pandang kan sampah berserakan di mana-mana. Harapan saya adalah istilahnya kesadaran siswa kita membuang sampah. Dan sampah ini pun nantinya diolah ya Pak. Diolahnya dipisahkan menjadi sampah organik sama sampah non-organik. Iya. Berarti udah matang ya rencana Ibu ke depannya. Jadi tinggal pelaksanaannya kan Bu? Iya Pak. Terkadang kan dalam pelaksanaan itu ada hambatan-hambatannya Bu. Dan juga halangannya. Yang kemungkinan-kemungkinan yang bisa menghambatinya itu kira-kira apa Bu? Masalah hambatan ini Pak, gimana ya Pak? Harus ada kerjasama lah ya Pak ya. Satu lagi itu harus ada kesadaran diri dari kitanya ya kan Pak. Dari si siswa. Kalau tanpa kesadaran diri mungkin nggak berjalan juga rencana itu kan Pak. Karena kalau kita sendiri hanya bisa mengingatkan ya Pak ya. Iya betul sekali Bu. Memang perlu dia koordinasi Bu ya. Iya. Nah untuk koordinasi Bu, pihak-pihak yang mana saja Bu atau siapa saja yang bisa mendukung rencana Ibu ini supaya bisa berhasil ke depannya? Mendukung rencana ini ya terutama dari siswanya lah ya Pak. Baru yang utama itu kepala sekolahnya. Karena tanpa dukungan kepala sekolah seperti menyediakan prasarana mungkin nggak tercapai juga tujuan yang tadi ya Pak ya. Terus warga sekolah termasuklah kantin. Karena kan kantin ini istilahnya anak-anak kan siswa berjajan di kantin ini kan selalu habis dari kantin jajan ini dibuang sembarangan. Oke Bu, sudah bagus Bu. Kalau untuk hambatannya Bu, hambatannya dalam koordinasi itu kan kadang-kadang dia ada hambatan gitu Bu. Untuk sejauh ini hambatannya ya prasarana dan prasarananya Pak. Misalnya contohnya tong sampah. Tong sampah itu minim kali Pak istilahnya, jaraknya pun berjauhan. Mau hati saya tong sampah itu di mana-mana ada lah Pak. Setidaknya jaraknya terdekat lah. Karena kan alasan si siswa ini malas buang sampah itu karena tong sampahnya jauh. Ya, hambatan yang tadi Ibu katakan tadi itu memang perlu koordinasi dari Ibu dengan kepala sekolah dan pimpinan Ibu. Yang saya berharap memang itu kedepannya bisa didukung atau diberikan support oleh pimpinan Ibu. Iya, nah Pak. itu sebenarnya udah bagus Bu, tinggal langkah awalnya Bu. Langkah awal untuk proses realisasi rencana Ibu ini gimana Bu? Iya, untuk langkah awal itu di kelas ya Pak ya, itu kan udah ada kesepakatan kelas, jagalah kebersihan, jadi dikuatkan lagi kepada siswanya Pak.
Terus membuat poster ya Pak, poster Lisa, lihat sampah ambil. Mungkin dengan membuat itu siswa kan membaca. Jadi istilahnya dia, oh ini sampah, ambillah, buanglah ke tong sampah, begitu Pak. Satu lagi sosialisasi lah Pak sebelum istilahnya kepada guru-guru, supaya guru-guru pun mau membantu setiap masuk ke kelas itu, mengingatkan kembali siswa kita untuk melaksanakan kebersihan. Ya, bagus Bu. Berarti nanti langkah awal Ibu itu Ibu berkoordinasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah, Iya kemudian Pak. melaksanakan sosialisasi kepada rekan sejawat, dan juga di dalam kelas Ibu membuat banner gitu Bu ya, supaya bisa anak-anak itu ikut serta Iya. dalam mengumpul sampah. Sudah bagus Bu. Komitmennya bagaimana Bu? Kadang-kadang kan ini dia langkah awal sudah oke, tetapi realisasinya hanya sebatas beberapa minggu. Komitmen jangka panjangnya bagaimana Ibu Sutira? Kalau untuk komitmen sih Pak, ini komitmennya jangka panjang. Karena kan kebersihan ini kan istilahnya selama kita masih di situ kan kebersihan ini haruslah kita pantau kan Pak. Jangka panjangnya ya saya harapkan yang di sini istilahnya bisalah berjalan lancar sesuai dengan rencana saya tadi Pak. Iya, baik Bu. Saya melihat dari rencana Ibu di awal, permasalahan, terus Ibu ada rencana dan juga solusi yang udah matang Bu. Tinggal Ibu aplikasikannya. Ya Bu ya. Saya salut sama Ibu. Ibu Sutira adalah guru yang kreatif dan juga care ya dengan lingkungan, yaitu berkaitan dengan sampah. Ya, saya berharap semoga rencana Ibu ini berjalan dengan lancar. Tetap semangat Ibu Sutira. Amin. Makasih ya Pak ya. Oke. Supportnya. Selamat pagi Ibu Sutira. Selamat pagi Pak. Pak Kiki, Ya Bu. saya tadi sudah memperhatikan proses coaching Bapak dengan coach Bapak seperti itu ya, sudah Ya, saya amati gitu. Nah, di pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan refleksi ya Pak. Oke Bu. Apakah Bapak sudah siap? Siap Bu. Oke, yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, untuk yang sudah saya laksanakan dalam proses coaching tadi Bu, saya sudah melaksanakan alur sesuai dengan alur Tirta Bu. Yang dimana alur Tirta itu ada yang pertama, menanyakan tujuan, identifikasi, selanjutnya ada rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Jadi sehingga dengan alur tersebut Bu, saya bisa menggali si coach tersebut untuk menceritakan permasalahan dan juga yang mencari solusinya Bu. Iya, baik Pak Kiki. Kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Terima kasih Bu. Kalau untuk yang akan saya kembangkan yaitu alur Tirta Bu, lebih mendalam lagi. Terus yang selanjutnya mendengarkan secara aktif. Karena dengan mendengarkan secara aktif, saya dapat mengerti apa yang permasalahan dari si coach itu Bu. Ya, bagus sekali ya Bapak sudah melakukan proses yang luar biasa. Tadi saya perhatikan juga sudah sesuai dengan alur Tirta gitu ya Pak. Mudah-mudahan ke depan juga semakin lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Kiki. Tetap semangat ya Pak. Terima kasih kembali Bu Juni.